tahap ketiga ini. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis isolasi bagi para terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap ketiga ini. Serta dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah pun sudah mempersiapkan regu tembak yang diambil dari Brimob di bawah koordinator dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Namun memang dari daftar nama terpidana mati serta waktu pelaksanaan ini masih menunggu informasi resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang sampai saat ini masih merahasiakan waktu pelaksanaan dari eksekusi mati tahap ketiga ini. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya, Sandra Dewi dan suaminya Harvey Mois dijerat pasal tipikor, ancaman hukuman mati atau maksimal buwi seumur hidup. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, menjadi tersangka anyar dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Dirangkum Detikcom pada Minggu, Harvey Mois disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP. Harvey Mois terancam hukuman mati atau maksimal penjara seumur hidup. Berikutlah bunyi pasal-pasal yang menjerat Harvey Mois. Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Sudah ada 16 tersangka yang terjerat dalam kasus korupsi komoditas timah ini selain Harvey Mois. Baru-baru ini Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Harvey Mois sebagai tersangka sama dengan kasus yang menjerat Helena Lim. Dia diduga terlibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Kuntadi di kantor Kejagung.
Kuntadi mengatakan Harvey Mois jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey Mois disebutkan pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021, MRPT alias RZ. Kejagung baru sita 2 mobil mewah Harvey Mois terkait kasus korupsi timah 271 triliun rupiah. Pengacara kondang dihukum mati saja. Suami Sandra Dewi, Harvey Mois, diketahui sudah ditahan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal. Dikutip Grid Hot dari Kompas.com, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan dan menahan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Mois, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Harvey Mois diduga menjadi sosok yang menginisiasi penambangan liar komoditas timah hingga membuat negara rugi 271 triliun rupiah. Harvey Mois mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bagian dari para pihak smelter untuk diserahkan seolah-olah sebagai dana CSR. Adapun penyerahan keuntungan berkedok dana CSR ini turut melibatkan Helena Lim selaku manajer PT KSA. Layaknya pelaku korupsi lainnya, aset yang dimiliki Harvey Mois mulai disita perlahan-lahan. Dikutip Grid Hot dari Surya, 2 aset milik Harvey Mois, tersangka kasus korupsi di PT Timah, akhirnya disita Kejaksaan Agung RI. 2 aset Harvey Mois itu berupa mobil mewah merek Rolls Royce dan Mini Cooper. Betul, Rolls Royce dan Mini Cooper milik tersangka Harvey Mois, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dirdik Jampitsus Kuntadi yang dikutip dari Tribun News. Penyitaan 2 mobil mewah itu dilakukan setelah Kejagung melakukan penggeledahan rumah Harvey Mois pada Senin lalu. Isolasi bagi para terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap ketiga ini, serta dari pihak kepolisian daerah Jawa Tengah pun sudah mempersiapkan regu tembak yang diambil dari Brimob di bawah koordinator dari kepolisian daerah Jawa Tengah. Namun memang dari daftar nama terpidana mati serta waktu pelaksanaan ini masih menunggu informasi resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang sampai saat ini masih merahasiakan waktu pelaksanaan dari eksekusi mati tahap ketiga ini. Frankfurt